Sip. Satu, dua, tiga. Silakan. Bang Topik. Baik, halo Pak Nuri. Halo. Pak Topik. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Baik. Pak Topik sendiri gimana? Iya, alhamdulillah baik. Lama kita nggak berbincang nih. Setelah Pak Nuri mengirim pesan ke saya, Pak Nuri bisa menjelaskan jauh lebih detail dengan yang telah kita sepakati pada pertemuan ini. Kita bisa mencari solusi untuk suatu permasalahan yang telah terjadi kepada Pak Nuri. Silakan Pak, bagaimana kelanjutannya pembelajaran di kelas yang tadi Pak Nuri ceritakan? Oke. Pak Topik. Terima kasih. Untuk sebelumnya, saya itu tadi mengajar tentang materi jaringan dasar, Pak Topik. Jadi jaringan dasar itu saya memberikan pemahaman terhadap anak-anak di dalam kelas bahwa di dunia ini, baik di dunia pendidikan, di dunia pekerjaan, itu semua memiliki sistem jaringan, baik itu terlihat maupun tidak terlihat. Yang terlihatnya mungkin ada kabelan, kabel fiber, kabel router, terus hub switch, dan jika yang tidak terlihatnya mungkin bisa dilihat di pojok rumahnya masing-masing atau di atas lab itu ada seperti modem wifi gitu Pak Topik. Jadi di dalam jaringan ini saya mengajarkan terhadap anak-anak itu bisa nggak sih kita kalau misalnya kerja itu nggak pakai jaringan, nggak pakai internet sama sekali dalam situasi 2024 ini. Terus kira-kira berapa lama anak-anak tersebut bisa bertahan tanpa internet gitu. Terus ya mungkin kekurangan pengajaran yang saya berikan tadi, yaitu kan saya kan praktik tentang jaringan, pengenalan, saya udah berikan pemahaman. Paling mungkin praktikumnya ya Pak Topik. Jadi praktikum ini saya kalau misalnya LAN itu pakai kabel RJ45 untuk ngetes kabel LAN-nya sudah benar apa belum diraciknya gitu kan. Kalau misalnya kabel kuning, coklat, merah itu kan dibagi menjadi 6 bagian ya, 2 gitu. Jadi saya di kendalanya itu di dalam hal praktek. Karena apa? Karena tidak ada barang dan bahannya untuk anak-anak tersebut. Padahal saya udah buat diskusi berkelompok tentang pembuatan jaringan LAN agar terstruktur dengan benar gitu Pak. Iya begitu sih Pak Topik. Menurut Pak Topik bagaimana ya? Terus bagaimana peserta didik menyambut pembelajaran Pak Nuri tadi? Untuk pembelajaran yang disambut oleh peserta didik, alhamdulillah peserta didik menyambut dengan antusias tinggi Pak. Jadi anak-anak ini namanya zaman sekarang, apalagi di zaman era digital ini, salah satu siklus internet yaitu kan melalui jaringan. Jadi ya anak-anak ini minatnya tinggi gitu Pak Topik. Atau enggak saya antusias, apa sih itu Pak jaringan? Oh pantesan Pak sinyal saya kenceng, ternyata di sini ada jaringannya ya gini gitu. Jadi sangat antusias Pak intinya. Seperti itu Pak Topik. Oh, sangat antusias. Iya. Dari peserta didik itu apakah semuanya antusias atau memang ada beberapa peserta didik yang menemui kendala kira-kira Pak Nuri? Yang Pak Nuri ceritakan tadi. Nah itu kalau untuk yang kendala tersebut yaitu ya di bahan praktik itu. Jadi namanya saya memiliki bahan praktik dan alat itu cuman 2, jadi anak-anak bergantian. Sudah gitu setelah bergantian ada anak yang namanya terlalu lama mengantri ya, karena proyeknya kan dia harus gunting dulu, terus disilet kabel dulu, terus baru dicetekin ke alat tersebut gitu. Jadi agak proses lama. Jadi anak-anak yang sebagian yang mengantri itu ya mungkin agak sedikit bosan Pak. Ada yang sambil nunggu sambil tiduran, ada yang main handphone, tadi saya tegur begitu Pak Topik. Oke.
Terus mengenai tentang tujuan pembelajaran Pak Nuri yang telah Pak Nuri buat, Ya. kira-kira ada nggak sih aspek tujuan dalam pembelajaran Pak Nuri hari ini? Untuk tujuan pembelajaran yang saya berikan terhadap anak-anak, yang pertama tujuannya itu kalau saya pakai RPP ya Pak Topik, jadi mungkin agak rada-rada kebanyakan titik-titiknya. Satu, dia mengenali tentang jaringan. Terus yang 1.2 dia mengenali macam-macam jaringan. 1.3 dia bisa menganalisis bagaimana cara jaringan itu bekerja. Dan 1.4 itu dia bisa mempraktekkan bagaimana sih jaringan dasar itu jika diterapkan di dalam suatu infrastruktur di sekolah ataupun di industri atau tempat kerja gitu Pak Topik. Itu sih tujuan pembelajarannya. Oke, terus mengenai tentang profil peserta didik Pak Nuri, Iya. boleh diceritakan mengenai tentang profil peserta didik Pak Nuri? Untuk profilnya seperti apa ya contohnya Pak Topik? Seperti apakah peserta didik ini berasal dari jalur prestasikah atau dari jalur zonasikah atau bagaimana Pak Nuri? Untuk peserta didik yang saya berikan pembelajaran dalam kelas, ada sebagian yang dari ranking akademik, ada juga sebagian yang saya berikan maksudnya dari sistem zonasi lingkungan sekitar, dan juga ada sebagian dari prestasi yang dari eskul itu Pak Topik. Dari eskul nilai tertinggi baru langsung masuk gitu sih. Iya. Terus kira-kira dari latar belakang profil peserta didik Pak Nuri pasti ada kebutuhan belajar. Nah, kira-kira kebutuhan belajar seperti apa yang diharapkan oleh peserta didik Pak Nuri? Iya, untuk kebutuhan belajar ya namanya kita memakai suatu jaringan komputer ya. Jadi permodalan anak-anak yang di kelas saya yaitu sih kurang lebih harus wajib memiliki laptop atau big. Untuk kebutuhannya ya laptop, tapi kalau misalnya untuk kebutuhan tambahannya ya mungkin kalau misalnya perancangan ke jaringan kita harus memiliki LAN-nya gitu. Tapi saya ya terkendalanya di sini Pak, jadi jaringan dasarnya itu tidak dapat diperhatikan, tapi saya sudah buat video tentang pembuatan jaringan tersebut Pak Topik gitu. Terus bagaimana respon Pak Nuri jika ada kendala, misalnya peserta didik itu tidak punya laptop atau tidak membawa laptop atau tidak membawa alat-alat pembelajaran lainnya? Jadi kesan atau pesan saya terhadap peserta didik yang dalam tanda kutip kurang mampu ya Pak Topik ya, dari 36 siswa itu saya memberikan kerenggangan lah, dalam arti kata tidak perlu memiliki laptop, yang penting anak ini mau bekerja kelompok, dan saya pemetaannya itu dengan bekerja kelompok Pak. Jadi di dalam kelas yang saya ajarkan tadi ada 36 ya, kurang lebih kelompoknya per 5 orang per satu kelompok, jadi satu kelompok itu bisa ada 3 laptop. Jadi sisanya itu nggak perlu bawa laptop, atau yang intinya kan nggak punya laptop ya nggak apa-apa, yang penting anak ini jangan nggak mentang-mentang nggak punya laptop terus dia nggak ngapa-ngapain, tapi nggak punya laptop ya justru dia harus lebih aktif gitu, dibuktikan gitu. Jangan sampai ya kita juga namanya guru ya main asal campurin aja produk A produk B, terus kita asal lepas tangan, terus tahu-tahu hasil yang didapatkan ada kata-kata seperti ini, Pak dia nggak kerja Pak, cuma numpang sama saya aja ya. Makanya itu saya antusias, jadi yang tidak memiliki laptop atau bahan pengajaran yang lainnya
tolong lebih aktif lagi dalam pengajaran di kelas gitu Pak Topik. Itu untuk membantu rekan-rekan yang punya laptop, jadi bekerja sama bareng-bareng lah. Ada yang memfasilitasi, ada yang menghargai gitu. Gitu sih Pak Topik. Oke, Pak Nuri. Jadi kalau misalnya sudah mengatasi kebutuhan belajar peserta didik, lanjut kepada kira-kira Pak Nuri ada nggak sih rancangan dalam lingkungan kelas Pak Nuri, lingkungan belajar Pak Nuri, kira-kira apa rancangan dari lingkungan belajar Pak Nuri yang diharapkan seperti apa dan kenapa alasannya Pak Nuri? Untuk rancangan yang saya ingin terapkan, yang pertama mungkin di rancangan metode pembelajaran saya ya Pak Topik. Metode pembelajaran saya ingin membuat suatu rancangan yang pertama sih modelnya waterfall, kayak semacam identifikasi dulu, pemecahan masalah, analisis data, dan juga implementasi daripada basis data yang kita temukan di anak-anak gitu Pak. Jadi terjun sebelum dia ke bawah, di atasnya tuh sebelum sampai turunan dia tuh ngapain dulu gitu Pak. Metodenya waterfall dan digabungkan dengan tutor sebaya Pak. Jadi anak-anak yang mungkin lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran saya tarik dan saya berikan kepercayaan menjadi ketua kelompoknya. Jadi untuk membantu teman-teman sekitar yang belum pada paham tentang tik jaringan dasar ini Pak Topik gitu. Oke, jadi bagaimana Pak Nuri itu dalam mengelola kelas gitu? Menurut Pak Nuri kira-kira pas gak sih manajemen kelas yang Pak Nuri sudah lakukan dan apakah sudah efektif? Ya kalau untuk manajemen kelas yang saya buat ya Pak Topik ya, untuk yang pertama saya itu membuat peraturan atau keyakinan kelas dulu dengan tegas Pak. Jadi mungkin ada yang berbicara tapi ada yang mendengarkan Pak Topik gitu. Terus yang kedua tentang bahan-bahan kebutuhan kita di dalam kelas kayak seperti laptop lah, itu kan kita harus koordinasi dengan PJ mapelnya Pak Topik. Jadi anak itu bisa mendata untuk diri kita pribadi begitu. Jadi dalam hal-hal tersebut kita bisa antisipasi kondisi kelas kita Pak Topik hingga menjadi situasi yang sersan. Apakah Pak Topik tahu sersan? Artinya serius tapi santai. saya taunya mayor. Apa tuh? Apa tuh kalau mayor? Mari kita molor. Oh, kira-kira Pak Nuri itu dalam menyelesaikan kendala ini, kira-kira Pak Nuri yakin nggak dengan strategi Pak Nuri yang telah Pak Nuri kerjakan tadi itu bisa membuat pembelajaran Pak Nuri lebih baik lagi ke depannya? Ya, insya Allah. Jadi pembelajaran yang saya buat di ruang kelas tadi bisa lebih baik. Ya asalkan ya itu Pak, maksudnya saya bisa mengkondisikan kelas-kelas yang saya ampuh, kayak menganalisa anak-anaknya dulu. Setelah menganalisa bisa mendapatkan data-data yang spesifik gitu Pak Topik. Oke, baik, terima kasih Pak Nuri. Kita telah berkomitmen untuk membuat suatu perencanaan lanjutan. Dan kira-kira menurut Pak Nuri itu bagaimana Pak Nuri itu membuat sebuah rancangan tujuan langkah selanjutnya kira-kira? Untuk rancangan selanjutnya mungkin yang pertama saya ingin menerapkan KSE ini ya di dalam pengajaran saya. Tadi kan saya kan kurang lebih belum tapi menerapkan ya.
Jadi KSE ini saya ingin terapkan dan juga berdiferensiasi ya. Mungkin di pertemuan sebelumnya saya tuh menganggap anak-anak itu sama aja Pak. Saya maunya ini anak-anak harus ngikutin, tapi setelah saya pikirkan dan menganalisa, ternyata diferensiasi itu perlu. Ya contohnya hal simpel aja seperti artikel-artikel yang maksudnya sumber belajar yang dibuat itu bisa berbentuk video, artikel, ataupun ya mungkin sinopsis atau cerita-cerita yang disukai anak kayak animasi-animasi gitu Pak. Begitu sih kalau yang pelajaran diferensiasi. Saya mungkin ingin menerapkan itu di kelas saya gitu. Di kemudian pertemuan selanjutnya gitu. Oke, Pak Nuri sudah merancang mengenai tentang pembelajaran selanjutnya, dan tiba-tiba apakah Pak Nuri lakukan itu melibatkan teman-teman lain atau Pak Nuri itu sendiri saja kira-kira? Untuk keadaan di kelas saya Pak Topik, saya melibatkan guru informatika juga, ya mungkin senior lah, kena suhu informatika. Saya berdiskusi dengan beliau bagaimana cara pengajaran beliau, terus juga tahap-tahapan yang beliau lakukan, dan masukan kalau misalnya saya informatika tuh lebih baik ngajarnya yang mana terlebih dahulu gitu Pak. Jadi saya nggak langsung tembak materi, tapi saya berkoordinasi dengan mapel yang sama dulu gitu Pak. Gitu Pak Topik. Kira-kira selain rekan mapel, kira-kira Pak Nuri itu melibatkan siapa lagi Pak? Selain rekan mapel juga untuk kondisi informatika saya berkoordinasi dengan wakil Sarpras Pak Topik. Jadi kebutuhan yang saya perlukan itu saya koordinasi, kira-kira Pak sekali saya kalau mau ngajarin ini barangnya ada nggak di sekolahan gitu. Terus kira-kira kalau misalnya nggak ada, kapan saya bisa membuat anggarannya gitu. Kira-kira kalau saya udah membuat anggaran disetujui nggak kira-kira gitu. Jadi intinya saya berkolaborasi dengan pihak Sarpas karena apa? Karena kan informatika itu kan suatu praktek yang harus dibuat hingga menjadi hasil gitu Pak Topik. Begitu sih. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Nuri untuk pertemuan hari ini, dan kita berkomitmen sekali lagi kita tekankan supaya kita tetap bisa menuntun kegiatan kita ini supaya kita jauh lebih baik lagi dan menciptakan ruang lingkup sekolah menjadi aman, nyaman, dan bahagia bagi guru maupun peserta didiknya. Terima kasih Pak Nuri. Sampai jumpa kembali. Ya. Siap. Terima kasih Pak Topik. Untuk coaching kita pada hari ini ya cukup menyenangkan Pak Topik. Apakah di coaching dengan seorang Pak Topik gitu, motivator handal. Saya juga butuh motivasi Pak. Sangat semangat saya. Iya, sangat menginspirasi gitu. Terus kira-kira penting nggak sih teknik coaching ini bagi pendidikan? Oh, kalau misalnya menurut saya pribadi itu sangat penting. Karena apa? Karena dengan coaching ini kita bisa memotivasi diri Pak Topik. Itu motivasi diri kita agar lebih maju. Kadang-kadang sih ada guru yang maunya perfeksionis ya. Meskipun coaching tapi dia selalu mencari kesalahan gitu daripada membenarkan sesuatu hal yang menurut kita benar gitu. Tapi berbeda dengan Pak Topik ini. Pak Topik ini selalu memberikan saran yang terbaik serta motivasi untuk kemajuan ke depannya gitu. Oke, baik Pak Nuri, terima kasih.